Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rosi Bengkel. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips cara memperbaiki amper bensin yang tidak mau gerak. Itu geraknya lama tambah turun, bukan naik tapi tambah turun ya. Kita kontak on. Tuh, tambah turun. Nah, nanti saya akan bahas semua untuk yang ampere bensin nggak mau gerak dan ampere bensin yang nggak mau turun. Jadi posisinya itu di full terus atau di setengah terus. Jadi sudah di jumper masih juga ampere nggak mau turun. Nah, sekarang kita bahas dulu yang ini ya, yang nggak mau naik ya. Untuk langkah pertama, kita itu harus pastikan dulu jalur pelampungnya, jalur kabelnya. Coba cek. Kita yang cek. Kita pastikan dulu untuk jalur kabelnya mas ya, seperti ini. Atau kita pastikan dulu untuk mesin ampere bensinnya. Apa saja itu dijamper dulu seperti biasa. Nah, untuk warna kabel sendiri itu tiap motor beda-beda warna mas ya, jadi nggak usah dihafalkan untuk warna kabel. Nah, itu dijamper ya, dijamper. Kalau di sini mas mau naik, itu naik mas ya. Nah, kalau itu di jumper dia mau naik, berarti ampere bensin dan kabel-kabelnya itu masih aman. Berarti masalah di motor ini hanya di pelampung. Nah, untuk pelampung sendiri, itu sebagian bisa diakali, sebagian nggak bisa. Nah, untuk ciri-ciri pelampung yang bisa diakali, itu cirinya seperti ini. Saya akan buka dulu. Walah, kogel lagi. Kok diikat ya nggak apa-apa ya. Nah, di dalam situ ada sebuah plat atau lidah-lidah kalau saya bilang ya. Nah, kalau lidah-lidahnya itu belum patah, itu pelampung masih bisa diperbaiki. Dan bagian tembaganya ya, itu belum habis. Ini masih bisa diperbaiki mas. Untuk pengecekannya seperti ini. Sebentar ya. Saya tunggu kawan dulu, masih tambah angin. Ini nggak bisa mas kalau sendirian, karena posisi tinggi, tripod saya nggak tinggi ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi sekarang kita itu pasang dulu pelampungnya ya. Wes cep nih, dibulak-balik nggak masalah itu mas ya. Jadi dibulak-balik nggak masalah itu karena semuanya masa. Wes bener gue. Nah, sekarang digerakkan untuk pelampungnya ya. Saya kontak dulu. Nah, coba digerak-gerak nih. Pelampungnya gerak-gerak nih. Pelan-pelan nih. Gerak. Gerak tapi turun lagi, gerak tapi turun lagi. Nah, itu ini mas, agak ditekan sedikit mas ya. Ini ditekan titik. Iki loh. Nah, ini tekan. Ditekan ke dalam. Karena platnya itu tidak terlalu nyentuh. Nah, tekan ya, kemudian diangkat. Nah, kalau ditekan dia itu mau full tuh, bagus ya. Berarti kalau yang gejala seperti ini gampang mas. Nanti tinggal dibuka lagi ininya, klipnya ya. Terus dipersempit lagi atau diganjel juga bisa ya. Kalau mau gampang tinggal mengganjel dalamnya sini, tambah ring lagi ya. Nah, jadi untuk yang motor ini gampang sekali. Sudah selesai urusannya ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana jika di jumper seperti ini, kita jumper kabel ini, ampere bensin nggak mau gerak? Nah, itu pertanyaannya ya, pertanyaan kedua. Jadi untuk mengatasinya, tolong dilepas ya. Kalian itu pastikan dulu kabel, kedua buah kabel yang menuju tangki, itu pastikan tidak ada yang putus. Jadi seperti apa cara memastikannya? Nah, jadi salah satu kabel pelampung ya yang menuju ke tangki ini semuanya masa. Cuman yang satu itu masa utama ke bodi langsung ya. Dan yang satunya lagi itu melalui resistor dulu atau melalui gulungan di ampere bensinnya dulu ya. Jadi pastikan dulu yang satu itu harus terhubung ke masa. Untuk warna kabel sendiri itu jangan dihafalkan mas ya, karena setiap motor itu berbeda-beda warna. Kalau di Spin masa utamanya itu hitam, Yamaha juga hitam. Kalau di Honda biasanya sih hijau mas ya. Wes cepetnya yang di hitam.
ya. Terus satunya lagi ke sini juga bisa. Gak nyawa tuh. Sik gawe sing muni titit cek. Nah, muni ya. Gak entuk masane iki. Kene masane. Gak kena aku jeb. Yang hitam. Nah, bunyi Mas ya. Yang ini ke masa yang kabel tester ya. Satunya lagi ke kabel warna hitam ya. Nah, kalau ini bunyi atau nyambung berarti kabel aman Mas ya. Tuh di testernya bunyi ya. Terus sekarang kita ukur hambatannya yang untuk kabel satu lagi. Kalau mau lebih jelas, lebih juga bisa kalian buka langsung diukur ya bagian sini, kabel sini menuju ke kabel speedometer. Bisa menggunakan tester cara seperti yang ini. Kalau nggak ada yang putus, berarti untuk bagian kabel yang menuju ke belakang itu aman semua. Nah, untuk cara yang simpelnya, biar nggak usah bongkar-bongkar, kita itu ukur hambatan Mas antara kedua buah kabel ini ya. Seperti ini. Nah, di sini kalau tidak ada hambatan ohmnya ya. Nah, ini kan ada ya, 60,7 ohm. Nah, kalau di sini tidak ada hambatan antara kedua buah kabel ini, berarti kabel yang satunya lagi itu ada yang putus Mas ya. Atau bagian mesin ampere bensinnya itu ada yang putus. Ampun orang. Kok all? Nah, saya tuh 60,2 ohm Mas ya. Nah, terus setelah mengecek ini, tutup saya. Setelah mengecek ini, untuk kasus yang nggak mau gerak ya, untuk ampere bensin, kita lanjut untuk pengecekan yang di speedometer. Jadi saya nggak usah bongkar speedometer yang spin. Di sini saya kasih contoh yang sudah terbuka ya. Oke, saya ulangi lagi untuk pengecekan hambatan ya. Karena untuk hambatan sendiri nilai ohmnya itu setiap motor berbeda-beda. Nah, jadi ini saya menggunakan contoh punya Vixen ya, sudah saya lepas seperti ini. Nah, untuk mengecek hambatannya ya, di sebuah ampere bensin itu kan ada 3 kabel Mas, ada 3 buah kabel ya. Nah, yang kedua kabel ini kan menuju ke belakang tangki. Nah, kita ukur hambatannya seperti ini ya. Tuh. Untuk hambatan sendiri kalau punya Vixen itu 94, sekian ohm ya. Ini yang untuk Vixen. Kalau yang untuk spin tadi 60 ohm ya. Nah, untuk yang motor speed motor Supra atau motor Mio, nah itu hambatannya juga berbeda mungkin ya. Tapi saya tidak menghafalkan itu karena tidak penting. Yang jelas kalau ada hambatannya ya, kalau ada hambatannya itu antara kabel itu masih bagus, dan untuk mesin sendiri ya, untuk mesin ampere bensin sendiri itu masih bagus. Nah, bagaimana jika tidak ada hambatannya? Nah, kalau tidak ada hambatannya itu bisa kemungkinan bisa kabelnya putus ya. Salah satu ada kabel yang putus, dan kemungkinan besar juga ampernya ini sudah gosong atau resistornya ini sudah gosong atau putus ya. Nah, terus kalau sudah hambatannya ada nih ya, hambatannya ada kok ampere bensinnya nggak mau jalan. Nah, kita cek lagi untuk yang kabel satu lagi, biar tidak mumet kalian ya. Saya akan jelaskan dulu untuk diagramnya. Jadi untuk diagram, sorry Mas, berisik. Untuk diagram sebuah ampere bensin itu untuk semua motor itu sama Mas ya. Jadi seperti ini. Nah, di sini ada mesin ampere bensin ya. Di sini ada 3 buah kabel ya. Ada 3 buah kabel. Nah, untuk yang kabel satu lagi yang warna hitam, yang warna merah, anggap saja ini yang merah Mas ya. Kalau di motor, setiap motor kan sudah aku bilang ya, untuk setiap motor itu beda-beda. Untuk apinya
Itu kalau nggak merah ya biasanya coklat mas, ya untuk damper bensin. Jadi untuk lebih jelasnya untuk bagian yang mananya kalian itu cari dulu untuk yang kabel kedua buah ini yang menuju ke tangki. Kalau ini sudah dapat berarti satunya itu sudah pasti kabel positif yang menuju aki mas ya. Nah kembali ke diagramnya. Jadi diagram ampere bensin seperti ini ya. Nah untuk yang kabel satu yang di kutub sini, ini yang warna merah ya, yang menuju ke plus aki. Sebelum menuju ke plus aki, ini melalui resistor dulu, yang ini ya. Ini ada resistor 2 buah. Nah untuk setiap ampere bensin sendiri itu ada yang satu, ada yang dua resistor, tapi semuanya sama. Untuk rangkaiannya sama mas ya. Nah yang warna merah ini menuju ke plus aki. Terus untuk kabel yang tengah ya, untuk lilitan yang tengah itu langsung menuju ke pelampung, ya, menuju ke pelampung. Jadi tidak di paralel kemana-mana. Jadi langsung dari mesin ampere bensin ya, itu langsung menuju ke pelampung yang tengah, langsung menuju ke pelampung ya. Terus yang ujung lagi, yang satu lagi, ini yang warna hitam ya, warna hitam. Ini menuju ke min aki ya, ke sini ke min aki, dan terus di paralel lagi langsung ke masa utama, ke masa bodi motor. Terus yang satu lagi itu menuju ke pelampung. Nah di sebuah pelampung ada dua buah kabel mas ya. Tuh ada dua buah kabel. Jadi yang satu kabel dari pelampung itu menuju ke sini, yang warna hijau ini ya, yang warna hijau ini. Terus yang satunya lagi ini langsung ke masa induk, masa utama. Nah kalau kedua buah ini sudah kita cek tadi ada ya, ini nggak putus. Nah sekarang kita tinggal mengecek kabel yang warna merah ini ya. Ini yang dari aki yang menuju ke sini itu ada apinya atau tidak. Dengan cara kalian lepas kabel ini ya, terus kalian ukur, kalian tester, bisa menggunakan tester, bisa menggunakan lampu sen ya. Nah kalian hidupkan kontak, terus kalian kasih lampu sen antara sini dan sini ya. Ini kalau lampu sennya hidup berarti kabel ini sudah aktif, bagus, apinya masuk, nggak ada yang putus. Tapi kalau nggak hidup berarti ini ada yang putus. Nah kalau ini sudah terhubung ya, ini sudah nyatu ke sini, ada apinya bagus masuk, kabel nggak putus, tapi ampernya nggak mau gerak ya. Nah berarti itu kemungkinan besar itu gulungan dalam ini ada yang putus. Nanti bisa dibongkar kalian ya. Nah kalau di sini nggak ada yang putus gulungannya, nggak ada yang gosong, berarti resistor ini kedua buah resistor ini ada yang gosong. Nah untuk yang kasus yang sering saya temui, jika gejala ampere bensin yang manteng di tengah aja ya, jadi nggak mau turun, nggak mau naik, itu biasanya di sini gosong mas, gosong atau putus. Untuk ininya kotor ya, ininya seret karena sudah lama nggak dipakai, itu juga pernah saya temui. Jadi tinggal ngasih pelumas, disemprot, nanti kita putar-putar seperti ini. Kalau sudah lancar baru kita tes lagi ya. Nah jadi jika untuk kasus yang ampere bensin nggak mau gerak, untuk cara pertama ya, saya ulangi lagi, pastikan dulu kabel masa utama nggak putus. Terus kabel masa yang kedua itu harus ada hambatannya atau tidak putus. Terus untuk cara berikutnya, pastikan arus plus ya, arus AP 12 volt yang dari aki itu harus standby menuju ke sini ya. Jika di saat posisi kontak on itu harus ada api 12 volt masuk ke sini ya. Udah paham ya? Nah sekarang kita praktekkan langsung yang ini. Bagaimana sih sistem kerjanya? Saya akan rakit dulu. Oke, ini sudah terpasang ya, plus aki. Ini blok tambahan. Ini plus aki, yang satu ke plus aki, ke masa, yang satunya lagi ke sini ke soket menuju ke pelampung.
Nah, seperti ini ya. Ini pelampungnya. Terus kita coba gerak-gerakkan. Tuh. Udah Mas ya. Kita naikkan, kita turunkan lagi pelampungnya. Tuh. Putar lagi. Nah, wis, jadi seperti itu Mas ya. Nah, untuk kembali ke spin yang saya perbaiki ya, itu sudah menunggu biar cepat selesai, biar cepat dapat duit. Ini saya ganjel menggunakan ring lagi, satu buah lagi. Ini ring bekas cool starter ya. Karena ini sudah mentok, jadi ini dengan plastik ini lebih tinggi lah bagian bos plat ini ya. Jadi lebih tinggi dari plastik. Jadi walaupun ini sudah ketekan ke bawah, ini tetap goyang oblak. Jadi saya tambah ring yang lebar. Terus untuk yang ini saya gerinda ulang tadi. Saya gerinda ulang lagi. Nah, ini jadi panjang. Terus jangan terlalu sampai seret. Jadi harus gerak seperti ini ya. Nah, untuk hasilnya kita tes dulu di motornya langsung. Mudah-mudahan jos, tidak ada kendala ya. Ya wes, pokoknya caranya begitu Mas ya. Kalau yang sering terjadi sih Mio M3 ya. Untuk Mio M3 itu sering ampernya nggak mau jalan, jadi bergerak manteng di tengah terus. Wes, pasang. Kita coba kontak on. Tuh, gerak Mas ya. Saya matikan lagi. Tuh, turun ya. Kontak lagi. Itu jadi gerak. Untuk pengukuran berapa liternya di mana posisinya itu ya harus dikuras Mas. Tapi ini masih asli, nggak usah lagi di setel lagi karena masih bawaan motor. Kalau yang belian itu yang sering bermasalah. Jadi kalau yang belian itu kalian kuras dulu tangkinya, kalian isi 1 liter pas ya. Terus kalian ukur untuk ketinggian pelampung. Jadi posisikan 1 liter itu ya sesuai selera, mau ditaruh di pas garis atas E atau mau di lebih juga terserah kalian ya. Jadi untuk penyetelannya itu harus dikuras dulu tangkinya, diukur benar-benar 1 liter. Dan untuk yang sesi berikutnya nanti saya akan bahas untuk pelampung yang tipe jalur kabel 3. Yang tadi kan jalur 2, kabelnya cuma 2, yang sekarang ini kabel 3. Ini nanti video berikutnya Mas ya. Oke, semoga bisa membantu ya. Dan kalau kurang jelas bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Sampai jumpa video berikutnya. Andre Duit, PLT UMKM.